Dari tetangga berisik kita yaitu Malaysia, yang mana tim sejuta Upin Ipin kembali akan diperiksa serta berpotensi mendapatkan sanksi FIFA. Hal itu berkaitan dengan statement salah satu pemain naturalisasi mereka, Facundo Garcés. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo guys, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini kembali kita membahas tentang Timnas Indonesia yang tidak lama lagi di bulan September ada agenda FIFA Matchday. Tentu pertandingan yang akan datang ini akan dipergunakan untuk tim Indonesia untuk menghadapi ronde keempat di kualifikasi Piala Dunia. Teman-temanku sekalian, ini ada berita menarik dari Gazette dengan judul Malai Fik disanksi FIFA. PK ambil langkah khusus, 6 out 5 in, perubahan urgen di September, Plan B. Tidak berlama-lama, kita simak video berikut ini. Let's go! Sebelum nanti memulai perang yang sebenarnya, Timnas Indonesia akan lebih dulu tampil di bulan September dalam FIFA Matchday. Dan sudah pasti, tim pelatih udah menyiapkan nama-nama yang akan dibawa tampil melawan Kuwait serta Lebanon. Tentu saja, uji coba ini penting sebagai ajang eksperimen sekaligus memantau kesiapan Timnas untuk main melawan Arab dan Irak di Oktober. Meskipun begitu, memang di dunia ini nggak semua impian bisa digapai dengan mudah. Karena saat ini ada beberapa kendala yang harus dihadapi, mulai dari cedera hingga pemain-pemain yang underperform. Nah, mengutip dari berbagai sumber, setidaknya untuk bulan September nanti akan ada 6 pemain yang kemungkinan nggak akan masuk Garuda Calling. Sebaliknya, akan ada 5 nama pemain fresh yang siap masuk. Hal yang pastinya cukup membuat penasaran, kan gitu. Di sisi lain, ada sedikit kabar nih dari tetangga berisik kita yaitu Malaysia, yang mana tim sejuta Upin Ipin kembali akan diperiksa serta berpotensi mendapatkan sanksi FIFA. Hal itu berkaitan dengan statement salah satu pemain naturalisasi mereka, Facundo Garcés. Sebagaimana dikutip dari media Spanyol, El Correo mengakui memiliki darah Malaysia dari sang kakek buyut atau generasi keempat. Padahal semua tahu, sesuai regulasi FIFA, batas maksimal pemain yang ingin dinaturalisasi hanya berasal dari generasi ketiga atau kakek dan nenek. Makin ini kecium kan sudah melanggar aroma-aroma aturan kebohongan. FIFA ini. Ayo kita simak guys. Iya guys, jadi dari berita ini guys, Indonesia memang akan mempersiapkan awal pertamanya FIFA Matchday, yaitu menghadapi Kuwait di tanggal 5 September, sedangkan di tanggal 8 September menghadapi Lebanon. Jadi pemain-pemain yang kurang baik itu nampaknya akan disingkirkan terlebih dahulu, sedangkan pemain-pemain yang lagi menanjak itu mungkin akan dimasukkan. Itulah yang akan dilakukan oleh pelatih Patrick Kluivert. Ayo kita simak lagi beritanya guys. Patrick Kluivert beserta tim kepelatihan lainnya diketahui udah mulai menyusun nama-nama yang akan masuk Garuda Calling untuk FIFA Matchday bulan September. Tentu saja, ini bukan FIFA Matchday biasa, karena sejatinya dua laga melawan Kuwait serta Lebanon akan benar-benar coba dimanfaatkan betul sebagai ajang eksperimen. Meskipun begitu, kemungkinan Kluivert akan mengambil langkah khusus sesuai dengan keadaan yang sekarang terjadi. Yap, semua tahu, jika ada beberapa pemain timnas yang masih terkendala cedera ataupun underperform. Dan jelas, Kluivert akan sebijak mungkin menentukan nama-nama yang akan dipersiapkan untuk September mendatang. Nah, dalam hal ini, kemungkinan besar akan ada 6 pemain yang dicoret. Pertama udah pasti oleh Rumeni. Yang kita tahu,
masih dalam proses pemulihan. Kedua, Marcelino yang juga masih dalam pemulihan. Yang ketiga, Ivar Jenner yang kasusnya sama. Keempat, Marten Paes. Nah, kalau Marten, konfirmasinya baru-baru ini disampaikan pihak FC Dallas jika ia mengalami masalah pada bagian atas kakinya. Itulah mengapa Marten udah absen dalam 2 laga terakhir FC Dallas. Kelima, kalian mungkin sepakat ada nama Hoki Caraka. Dan keenam, mungkin kalian juga sepakat yaitu Rafael Strike. Menurun ya, yang mana kedua pemain ini benar-benar drop performanya, sehingga mereka harus bekerja lebih keras untuk membuktikan dirinya masih layak. Nah, setelah 6 pemain tadi yang kemungkinan besar atau udah pasti out, adapun 5 pemain yang bisa dijadikan opsi tambahan yang fresh bagi timnas Indonesia. Pertama, ada Cyrus Margono. Dia bagaimanapun adalah WNI dan statusnya abroad. Di Liga Kosovo, penampilannya musim lalu benar-benar menjanjikan. Tercatat dari 18 penampilan, Cyrus sanggup mencatat 75 save dengan rataan 82% save per game. Selanjutnya, ia juga mencatat 6 clean sheet serta sukses mencetak 1 assist. Kemudian ia juga tercatat 3 kali masuk ke dalam Team of the Week. Itulah kenapa dia ini sebenarnya sangat layak diberikan kesempatan, karena katanya semua berhak mendapatkan peluang yang sama. Ingat sekali lagi dia itu udah WNI, jadi nggak ada salahnya memanggil Cyrus sebagai pengganti Marten untuk uji coba bulan September nanti. Masuk yang kedua ada nama Elkan Bagot. Ini pemain juga sangat layak diberikan kesempatan lagi, mengingat selama masa peminjaman di Blackpool musim lalu, performanya cukup menjanjikan. Walaupun ada rumor dia bakal dipinjamkan lagi oleh Ipswich Town, tapi Elkan benar-benar telah berkembang baik secara fisik maupun permainan. Ketiga, keempat, dan kelima, udah pasti Mauro, Miliano, dan Adrian. Nah, khusus soal Adrian, ini masih belum pasti ya. Tapi kalau soal Mauro dan Miliano, menurut info dari Bung Harpa, kemungkinan tanggal 25 atau 26 Agustus mereka akan disumpah. Jadi ya mudah-mudahan semuanya bisa segera ditemukan kejelasan, kan gitu. Intinya Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Daniel Anzet harus benar-benar menemukan racikan terbaik dan bisa memanfaatkan uji coba bulan September semaksimal mungkin. Ingat, di Oktober nanti kita nggak datang cuma sekedar nyari hasil imbang apalagi kalah. Tapi kita harus yakin kalau kita akan datang dengan semangat meraih kemenangan apapun caranya. Karena boleh jadi ini adalah momentum besar bagi kita semua warga Indonesia. Bisa bangga sama negara ini. Tentu saja lewat sepak bola, dan timnas Indonesia bisa jadi simbol kebahagiaan di tengah kekecewaan yang melanda akibat ulah pejabat yang nggak tahu malu, bahkan nggak takut lagi sama Tuhan. Iya guys, jadi ada pemain-pemain lagi menurun ya cara mainnya, seperti Rafael Strike yang di Dewa ya, dan begitu juga sama Hoki Caraka. Mungkin kita berharap ada pemain yang bisa menggantinya yang lebih baik ya. Apalagi ada beberapa pemain yang lagi cedera seperti Ole Romeni, Marcelino Ferdinand, Marten Paes, Ivar Jenner. Ya mungkin di pertandingan uji coba di FIFA Matchday ini nampaknya Patrick Kluivert tidak akan membawa mereka. Jadi bisa saja kita membawa pemain-pemain lain seperti pengganti Marten Paes, mungkin bisa saja dipanggil Cyrus Margono. Ya oke guys, kita dengar kembali video ini. Di sisi lain ada sedikit kabar nih dari tetangga ruwet kita Malaysia, di mana mereka sekarang terancam lagi kena sanksi FIFA gara-gara omongan pemainnya sendiri. Yap, Facundo Garces, sebagaimana dikutip dari media Spanyol El Correo, dengan PD-nya mengatakan kalau dia memiliki darah Malaysia dari sang kakek buyut atau generasi keempat. Padahal sesuai regulasi FIFA, batas maksimal pemain yang ingin dinaturalisasi hanya berasal dari generasi ketiga atau kakek dan nenek. Karena kakek buyut saya memang sudah tahu asal-usulnya, tapi saya tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi. Malaysia sedang membangun proyek menarik dan saya sangat bersemangat, kata bek Deportivo Alaves tersebut, mengutip dari media Spanyol El Correo. Nah, mengacu pada pernyataan itu, jelas dong publik Indonesia langsung merasa nggak terima, karena jika Malaysia aja diizinkan FIFA menaturalisasi pemain yang memiliki garis keturunan dari sang buyut, lah kenapa Indonesia nggak boleh? Kayak contohnya pas tahun lalu ketika Indonesia ingin menaturalisasi Mauresmo Hinoke. Bahkan semisal kalau itu boleh, walah pemain seperti
Michelle Becker, Iya. atau Ryan Flamengo mungkin udah digas jauh-jauh hari, Iya, kan iya. gitu. Yap, jika Federasi Sepak Bola Malaysia atau FVM pada akhirnya terbukti menyalahi aturan proses naturalisasi Facundo Garces, apakah FIFA akan menjatuhkan hukuman kepada mereka? Kalaupun iya, hukumannya apa? Karena sejauh ini belum diketahui secara pasti apa hukuman yang diberikan kepada negara yang melakukan kecurangan dalam proses naturalisasi pemain. Tapi satu yang pasti, fair play dan sportivitas wajib digalakan dalam sepak bola. Uang PSSI aja sangat hati-hati dalam menaturalisasi pemain. Ini mah udah asal klaim sana-sini, terus giliran dapet, taunya curang. Ups, katanya sih gitu. Iya loh beneran. Ingat masalah Jairo Redwall. Nah, diketahui Patrick Kluivert menunda proses naturalisasinya karena Jairo sudah memegang 3 caps bersama timnas Belanda. Selain itu, muncul dugaan dia ini kabarnya masuk generasi keempat atau bahkan masuknya bleed first. Intinya rumit deh. Makanya pas itu PSSI ambil jalur alternatif cepat dengan menarik pulang Joey Pelupesi yang usianya udah 30 plus. Legends etched in stars, echoes of a fight under black and moonlight. Oke guys, sepanjang yang disampaikan oleh video ini, tentu kita memahami bahwasanya di bulan September nanti Timnas Indonesia akan beruji coba dengan jadwal FIFA Matchday ya. Di hari Jumat tanggal 5 September Indonesia melawan Kuwait, dan di hari Senin tanggal 8 September Indonesia akan melawan Lebanon. Jadi pertandingan ini memang diperuntukkan untuk persiapan Timnas Indonesia menghadapi ronde keempat. Namun di belakangan ini banyak pemain-pemain Indonesia yang cedera seperti Ole Romeni, apalagi baru-baru ini Martin Paes yang sudah 2 kali tidak dimainkan di klubnya, dan begitu juga Marcelino belum begitu fit, dan ada pemain-pemain juga yang lagi menurun permainannya seperti Rafael Struijk yang di Dewa United dan Hoki Caraka. Ini ada alternatif lain yang harus dicoba oleh Patrick Kluivert, tapi kembali kepada pelatih yaitu Cyrus Margono. Mungkin bisa saja dipanggil untuk dicoba. Kalau tidak dipanggil, tentu kita tidak akan tahu bagaimana Cyrus Margono sebenarnya. Sedangkan Cyrus Margono ini sudah sah menjadi WNI. Jadi kembali kepada pelatih. Semoga pertandingan di ronde keempat nanti bisa dipersiapkan betul-betul oleh Patrick Kluivert, karena sudah harapan besar rakyat Indonesia melihat Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia. Jadi kita berharap bahwasanya uji coba ini ada manfaatnya dan bisa membantu Timnas Indonesia mengetahui pola cara main Timur Tengah seperti Irak dan Arab Saudi, karena yang di FIFA Matchday ini ada Kuwait dan Lebanon itu adalah bagian dari tim Timur Tengah juga. Oke guys, sampai di sini dulu video ini. Apa yang disampaikan dari berita ini, mungkin ada yang mau disampaikan oleh teman-teman, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga di hari-hari kedepannya kita akan berjumpa kembali. Dan saya tutupi dengan wassalam.